Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan tentang dampak besar ketika kita duduk sesaat atau berbicara sesaat dengan wali Allah. Sebelumnya pada video yang kemarin saya sudah bagikan tentang tips cara mengetahui para wali Allah melalui Allah, bukan dengan prasangka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dikatakan alim ulama tentang dampak positif yang sangat besar ketika kita duduk bersama wali Allah, walaupun sesaat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus meyakini orang tersebut adalah wali Allah. Ya, kita husnuzon, berprasangka baik. Ya, kita tawaduk, hatinya kita merendahkan diri, tidak ada kesombongan karena Allah menyaksikan respon hati kita terhadap wali Allah tersebut. Di dalam seluruh gerak diamnya wali tersebut, perkataannya, akhlaknya, dan segala macamnya. Jadi dampak yang dikatakan alim ulama ya, itu besar sekali daripada dampak ibadah kita sendiri. Walaupun ibadah kita lakukan sampai badan kita hancur, itu masih lebih baik duduk sesaat dengan wali Allah yang memang jika dia memang wali Allah. Kalau kita berprasangka baik, husnuzon terhadap orang yang kita sebut wali Allah, tapi ternyata dari sudut pandang Allah beliau bukan wali Allah, itu tidak mendapatkan dampak yang besar yang dikatakan alim ulama yang tadi saya sebutkan. Tetapi tetap mendapat pahala yang baik dari Allah. Karena apa? Dengan berprasangka baik, kita mengira orang ini wali Allah, ternyata dari sudut pandang Allah ini orang alim biasa, bukan wali Allah. Beliau tidak menjabat sebagai walinya Allah, ya. Maka kita dapat pahala dari Allah. Karena apa? Sudah mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Karena Allah di dalam surat tersebut pada ayat 12, ya, Allah mengingatkan agar kita orang-orang beriman menjauhi dari prasangka buruk. Ya. Karena sebagian prasangka itu dosa. Nah, kalau misalkan kita husnuzon terhadap orang, semisalkan dia bukan wali Allah yang sebenarnya, kita tetap dapat pahala, kita tetap aman daripada kita suuzon. Nah, kalau misalkan orang tersebut memang wali Allah dari sudut pandang Allah, lalu kita husnuzon beliau wali, kita tawaduk menimba ilmu dengan beliau, duduk sesaat bersama mereka, itu berdampak baik. Karena apa? Mereka para wali Allah itu beserta dengan cahaya Allah, beserta dengan rahmat Allah. Maka hati-hati jika memang beliau wali Allah, jangan sampai suuzon sedikit pun. Karena apa? Kalau kita tidak berbuat sopan santun, baik itu secara lahir maupun batin, ingat Allah maha mengetahui sisi lahir dan batin kita. Kalau kita berbuat buruk terhadap wali Allah, maka Allah akan memerangi kita. Karena apa? Perbuatan wali Allah itu adalah tajallinya Allah. Adalah Allah yang menampakkan perbuatannya, lisannya, dengan lisannya beliau berbicara dengan ilmu Allah, dengan penguasaan Allah. Seperti halnya disebutkan di dalam hadis qudsi, ya, tentang apabila Allah itu sudah mencintai seorang hamba yang sudah melakukan ketaatan yang wajib dan yang sunnah, maka aku yang dijadikan lisan ketika dia berbicara dengannya, aku yang dijadikan kaki yang ketika dia berjalan dengannya, aku yang dijadikan tangan yang dia memukul dengannya. Seperti halnya gambaran tajallinya Allah pada Nabi Khidir alaihissalam ketika membunuh anak kecil, Nabi Musa menyaksikannya. Karena apa? Hanya memandang dengan sisi mata lahirnya. Ketika melubangi perahu, Nabi Musa tetap mengomentari yang tidak baik. Karena Nabi Musa hanya melihat sisi lahirnya. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membangunkan rumah yang akan roboh, yaitu rumah anak yatim,
yang di dalamnya ada harta benda yang Allah inginkan supaya anak yatim yang masih kecil itu nanti ketika dewasa bisa memanfaatkan harta tersebut, maka Nabi Musa juga mengomentari hal tersebut. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa semua yang dilakukannya itu bukan menurut kemauannya beliau sendiri, tetapi apa? Allah lah yang berkehendak itu. Begitu juga di dalam hadis yang sahih, ya, Nabi bersabda tentang kejadian awal mulanya tayamum. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, lalu menyibukkan Nabi dan para sahabat di saat itu ketika mereka semua ingin beribadah tapi terhalang karena Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai ayahandanya yang memang juga hakikatnya beliau itu wali, maka beliau mencela Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis itu menyebutkan itu adalah kehendak Allah. Jadi mencelanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di saat itu adalah perbuatan Allah. Karena Aisyah kehilangan suatu benda yang mana itu hal duniawi, tapi mempersulit Nabi dan para sahabat di saat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu ilmu hakikat pada suatu hadis. Jadi kalau misalkan kita menentang para wali Allah, tidak suka dengan perbuatannya, maka bisa jadi suatu kejadian ya Allah murkai, sama halnya dengan yang terjadi kepada Abu Lahab, paman dari Nabi Muhammad SAW yang dilaknat oleh Allah masuk neraka. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Allah Ta'ala berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya penyebar fitnah. Jadi Abu Lahab itu dimasukkan ke neraka oleh Allah karena selalu menentang Nabi Muhammad SAW. Beliau menyaksikan lahiriah Nabi, akhlak Nabi, tapi kolbunya kotor, sehingga penglihatannya tidak bisa mendapatkan pelajaran dari Allah. Sulit mendapati kebenaran yang hakiki, tidak mendapatkan hikmah dari pandangannya, dari pendengarannya. Maka ini yang terkait dengan sabda Nabi, jika di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka niscaya rusaklah seluruh tubuhnya. Yang mana segumpal daging itu bernama kolbu. Jadi jika kolbu itu tertutupi dengan titik-titik hitam dosa, orang seperti itu akan susah mendapati kebenaran yang hakiki. Tidak bisa menerima nasihat kebaikan, tidak bisa mengambil hikmah. Nabi saja ketika hidup di waktu itu, beliau benar-benar Rasulullah, yang mana makom beliau lebih tinggi dari para wali Allah. Orang seperti Abu Lahab, yang mana itu kerabatnya Nabi sendiri, tidak mendapatkan dampak kebaikan. Padahal sudah melihat Nabi secara lahir. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa kemuliaan Nabi, rahmat besar dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW tidak mudah, tidak bisa Allah izinkan kepada hamba-hamba yang memang tidak berakhlak baik kepada para nabi, para rasul, para wali Allah juga begitu. Maka berhati-hatilah terhadap orang lain di sekitar kita. Jangan melihat dari segi fisiknya saja, melainkan dengan pandangan mata hati. Dan pandangan mata hati kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik jika kita sering melakukan dosa, jarang beristighfar, dan selalu meninggikan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasa sok alim, sok ibadahnya lebih baik, sok berilmu, sok yang lain-lainnya. Jadi hati-hatilah terhadap sikap yang sok-sokan itu, jangan dipelihara, karena semua sifat yang merasa lebih baik itu adalah sifat iblis. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.